Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang kembali dalam Renungan Embus Surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 34 ayat 2b mengatakan, saya akan membacakan bagi kita semua. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan memberi tema pada pagi hari ini. Jangan takut sebab Tuhan menyertai. Nah, bila saat ini kita dalam melewati masa-masa yang tidak menyenangkan, atau persoalan, atau penderitaan, atau masalah Bapak Ibu Saudara-saudari, datang silih berganti dalam hidup kita atau mewarnai hari-hari kita, jangan sekali-sekali untuk berputus asa atau menyerah. Terkadang kita mengatakan dalam hidup kita, ini dari Tuhan. Terkadang juga kita untuk menyalahkan Tuhan. Nah, pencobaan yang kita alami bisa saja antara lain Bapak Ibu Saudara-saudari, karena kita kurang taat kepada Tuhan, karena banyak masalah-masalah kita. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu Saudara selain kita untuk bertobat atau meminta ampun kepada Tuhan. Namun yang pasti, pencobaan juga bisa menjadi senjata iblis untuk menghancurkan iman kita kepada Tuhan, untuk memisahkan kita kepada Tuhan. Nah, sebaliknya, bila pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan, maka itu adalah cara Tuhan untuk membangun karakter kita. Kita tidak akan bertumbuh kalau kita akan melewati sebuah masalah. Maka dari situ Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah berkecil hati ketika mempunyai masalah atau dalam pencobaan. Marilah berserah jiwa dan raga kepada Tuhan, sebab Tuhan yang menyertai. Kita bisa melihat dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah tahu di dalam kitab Korintus ini, ketika kita mengalami pencobaan, maka Tuhan selalu memberi jalan keluar bagi kita. Selama ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang menjadi stres, hilang semangat, dan menjauh dari Tuhan karena pencobaan. Mari kita belajar dari kisah Daud Bapak Ibu Saudara-saudari, yang meski dalam keadaan buruk senantiasa menggunakan bahasa iman. Nah, ketika dalam menggunakan bahasa iman, maka dia akan bisa melewati segalanya. Bahasa iman itu sangat penting dalam kehidupan kita, agar kuasa pertolongan Tuhan dapat bekerja dalam hidup kita. Kita bisa melihat dari Mazmur pasal 23 ayat 4a mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ketika kita melewati segalanya, ketika kita dicobai masalah atau apapun, maka jangan kita pernah takut, karena Tuhan selalu beserta kita. Kita yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sebagai Daud mengalaminya ketika tidak akan berbicara mengenai lembah kelemahan, tetapi ia akan menggemakan pernyataan Tuhan dimanapun kita berada. Bersama Tuhan Yesus kita akan aman dan terpelihara. Seringkali kita tidak akan merasa tanpa Tuhan. Ketika kita tidak ada Tuhan, maka kita akan menjadi lemah. Ketika Tuhan menyertai kita, maka kita akan bangkit kembali menjadi hidup baru lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan
mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk merenungkan firman Tuhan atau ayat pada pagi hari ini yang terambil dari Yesaya ayat 43 ayat 5a mengatakan, hari ini Allah sendiri telah menegasi janjinya kepada kita. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah tahu bahwa Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini, di mana kami bisa merenungkan firman-Mu, sehingga dari awal sampai berakhir Tuhan, itu semua karena kekuatan-Mu, itu semua karena Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami juga berdoa ketika firman-Mu banyak kelemahan Tuhan, banyak kekurangan Tuhan, kiranya Engkau yang menambahkan dalam hidup kami masing-masing. Semoga Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk merenungkannya kembali Tuhan. Tuhan, inilah doa hamba-Mu, kami serahkan di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.